Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang basic ASP, di mana materi ini nanti akan dibawakan oleh tim kita, Tegar Dwi. Dan sebelum masuk ke materi, izinkan di BPN melakukan doa dulu. Semoga jalankan ini diberikan kemudahannya. Untuk doa, mohon saudara Marus, silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan webinar Ramadan episode 2 pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya. Jadi kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah ya ajma'ina amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya arhamar rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami di Bespat Network ini. Semoga tambah maju, sukses, dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baradi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari penyakit yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, perbaikilah kondisi pemerintah kaum muslimin dan muslimat di negeri ini. Jagalah ketenangan dan keamanan di negeri ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah untuk kami dan negeri ini para pemimpin yang bertakwa, ikhlas, jujur, dan yang mencintai agama Islam beserta kaum muslimin di dalamnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Marus. Selanjutnya dari Tegar. Langsung Tegar untuk materinya tentang apa itu HSRP, ya kan? Sejarah apa, basic HSRP seperti digunakan seperti apa. HSRP itu silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berkenan untuk menghadiri webinar di pagi ini, di mana masa ini sedang kritis ya, karena ada pandemi dari virus corona ini. Sebelumnya kita absen dulu nih. Pesertanya itu dari kota mana aja nih? Pagi-pagi udah alhamdulillah bisa menghadiri di webinar pada pagi ini. Oke, izinkan saya untuk perkenalan diri dulu ya. Nama saya Tegar Dwi Kurniawan, biasa dipanggil Tegar. Saya asalnya dari Semarang, lulusan dari SMK Muhammadiyah 2 Semarang, jurusan TKJ, yang saat ini menjadi anak pondok di Bespat Network IT Network Training and Consulting. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan pagi ini. Nah, di sini saya akan berbagi materi mengenai basic HSRP. Di dalam materi ini yang akan kita pelajari itu ada 5 poin ya. Yang pertama ada pengertian HSRP, kemudian kegunaan dari HSRP itu sendiri itu apa. Ketiga ada gimana sih
cara kerjanya HSRP. Keempat, ada konfigurasi HSRP. Nah, di konfigurasi ini kita juga akan melakukan lab. Di sini saya menggunakan GNS3 ya, sesuai apa info yang sudah dibagikan dan gimana cara memverifikasi dari HSRP itu sendiri. Ya, HSRP itu sendiri dia termasuk dalam bagian dari FHRP atau First Hop Redundancy Protocol, di mana FHRP ini dia memiliki tiga, tiga bagian. Yang pertama ada HSRP itu sendiri atau Hot Standby Router Protocol yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian ada VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Ketiga ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Nah, di FHRP ini ada dua yang dari Cisco. Yang pertama HSRP. Nah, yang kedua dia ada GLBP. Di sini kita akan fokus ke materi HSRP. Sebelum kita masuk ke materi HSRP, mungkin untuk yang baru mengenal dunia jaringan atau kita yang sudah berkecimpung di dunia jaringan, awal mula kita tahu internet itu mungkin kita berasumsi bahwa cara untuk terhubung ke internet itu semisal dari ini PC, dia melewati switch, kemudian melalui router, baru ke internet. Oke, itu mungkin asumsi kebanyakan orang yang baru mengenal apa itu jaringan internet. Nah, dari sini memang bisa dibilang tidak ada salahnya. Tapi di materi HSRP ini kita akan membahas gimana sih kalau semisal terjadi ada link yang mati yang mengarah ke gateway komputer. Misal, gateway komputer ini adalah si router ini. Nah, gimana kalau si router ini mati? Atau gimana kalau link yang mengarah ke router itu mati? Oke, kita gambarkan ada dua router, di mana nantinya ketika si router yang di sini mati, yang di bawah itu mati, dia akan berpindah jalur ke router yang atas. Jadi bisa dibilang dia akan menjadi backup ketika router yang bawah itu mati. Jadi si komputer ini masih bisa terhubung ke internet. Nah, apa sih HSRP itu? HSRP itu dia protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Nah, si HSRP ini dia menyediakan gateway redundancy, di mana gateway redundancy ini dipasang di dua router yang tadi. Nah, dua router ini dipasang IP nantinya, di mana IP-nya ini akan dipakai sebagai gateway oleh PC klien atau PC lokal yang berada di dalam satu jaringan. Oke. Kemudian protokol HSRP ini dia berisi virtual MAC address dan virtual IP address. Nah, keduanya itu terbentuk antara dua router atau lebih yang berada dalam satu grup HSRP. Sudah dibentuk itu tadi. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan HSRP? Alasan pertamanya, kita menggunakan HSRP itu sebagai backup link. Jadi, ketika satu link itu terputus, kita masih bisa menggunakan link lainnya menuju ke internet atau perangkat jaringan yang berikutnya. Jadi masih bisa melewati perangkat yang awalnya dari perangkat A, dia berpindah ke perangkat yang perangkat B, misal gitu. Jadi ini
Ini mati nih, kita masih ada backup, bisa melewati jalur yang sebelah sini. Nah, gimana sih ASRP itu bisa bekerja atau bisa berjalan, bisa dibilang itu. Oke. Di ASRP ini dia ada perannya. Peran tersebut adalah salah satu router dia akan menjadi aktif dan router lain dia sebagai standby. Nah, apa itu artinya? Di sini ada router aktif. Ini ada router standby. Oke, di sini misal ada komputer atau PC. Nah, dari router ini dia akan terhubung ke internet. Nah, si komputer ini agar terhubung ke internet, dia akan melewati salah satu router yang ada di sini. Nah, dia akan lewat ke router yang memiliki peran aktif. Oke. Nah, jadi router aktif ini dia yang akan memforward paket atau meneruskan paket dari lokal dia ke jaringan yang di luar sana. Karena si gateway ada di dua perangkat ini. Yang kedua, gimana sih cara kita nentuin agar si router itu dia menjadi aktif atau router itu menjadi standby? Nah, jawabannya kita menggunakan priority. Nah, priority ini semakin tinggi nilai priority-nya, dia yang akan dipilih menjadi jalur atau aktif. Dia akan dipilih sebagai router yang aktif. Nah, nilai priority-nya dia ada di nilai 1 sampai 255. Oke. Sebagai default-nya, dia memiliki nilai 100. Jadi, sebelum kita mengubah nilai priority-nya, dia sudah bawaan dari sananya itu memiliki nilai 100. Nah, pertanyaannya, itu kan tadi katanya makin tinggi priority-nya, dia akan dipilih sebagai aktif. Nah, kalau kita belum mengubah nilai priority-nya gimana? Kan masih sama-sama 100 tuh. Oke. Jawabannya, dia akan membaca angka IP yang belakangnya nilainya tertinggi. Misal, di sini itu memiliki IP sekian, .10.3. Di sini Iya. ada IP 10.2. Nah, kan dia prioritinya sama-sama 100 tuh. Otomatis dia akan membaca IP yang nilai belakangnya lebih tinggi. Nah, di sini dia ada 10.3. Dia akan sebagai jalur aktifnya. Oke. Kemudian setiap router yang berada di dalam satu grup ASRP, dia memiliki virtual IP. Oke. Virtual IP yang dimaksud di sini adalah kedua router ini dia akan dipasang virtual IP. Nanti misal, oke, IP fisiknya 10.3. Di sini IP fisiknya 10.2. Nah, nanti dipasang nih virtual IP-nya, misal 10.1. Nah, 10.1 ini dia akan dipasang sebagai gateway oleh si PC ini. PC yang ada di lokalnya dia. Dia akan terhubung ke gateway 10.1. Oke. Nah, di sini ada contoh gambaran sederhananya nih. Kita menggunakan PC dengan IP 10.10. Di sini ada dua router dengan IP 10.2, 10.3, prioritinya sama. Kemana kita akan melewati antara router yang atas atau yang bawah agar si komputer ini bisa terhubung ke internet? Jawabannya, dia akan lewat router yang bawah. Kenapa?
yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia akan membaca nilai IP yang ada di belakangnya yang tertinggi nilainya. Di sini kan 10.3 nih, yang atas 10.2. Jadi dia akan melewati router yang ada di bawah, kemudian baru ke internet. Oke. Kemudian, jika kita sudah mengubah nilai prioritinya tiap router, di atas ada priority 200, yang di bawah kita ubah menjadi priority 50. Nah, jadi dia kan si router atas memiliki priority lebih tinggi dari router yang di bawah. Otomatis paket yang dikirimkannya dia akan melewati router yang atas, baru ke internet. Atau bisa dibilang router atas itu dia sebagai aktif dan router bawah dia sebagai standby. Tuh. Nah, ini lanjutan yang tadi gimana SRP berjalan. Jika jalur yang mengarah ke router aktif itu mati, jalur akan berpindah ke router standby. Nah, misal di sini router aktif, ini standby. Ketika jalur yang di router aktif ini mati, si router standby ini dia akan mengambil alih yang awalnya standby menjadi aktif. Seperti itu. Jadi jalur yang awalnya dia lewat sini di router yang sebelah kiri akan berpindah ke router yang sebelah kanan. Oke. Kemudian secara default tiap router yang berada di dalam grup HSRP, nah ketika HSRP ini sudah terbentuk, dia itu akan membentuk sebuah grup HSRP. Nah, dalam satu grup itu tiap-tiap perangkat akan mengirimkan hello paket setiap 3 detik sekali ya. Jadi bisa dibilang setiap 3 detik itu dia mengirimkan kabar, saling menyapa lah gitu. Jadi, oh saya aktif nih gitu. Nah, keduanya saling mengirim satu sama lain. Kemudian jika router standby itu dia tidak menerima hello paket nih dari yang router aktif selama 10 detik. Nah, router standby ini dia akan mengambil alih menjadi aktif. Oke. Dia kan bosen tuh, kok udah 10 detik gak dikasih kabar nih. Ya udah, aku ambil alih aja deh yang awalnya aku standby, sekarang aku yang jadi aktif gitu. Karena dia nggak menerima hello paket atau hello message dari si router yang sebelah kiri. Lanjut ya. Nah, HSRP sendiri dia memiliki dua versi, yaitu HSRP versi 1 dan HSRP versi 2. Nah, di sini kita akan fokus ke HSRP yang versi 1 ya. Tapi kita akan membahas juga apa sih perbedaan HSRP versi 1 dengan HSRP versi 2. Nah, perbedaan spesifiknya yang lebih jelas terlihat itu si HSRP versi 1 ini dia hanya support IP versi 4. Sedangkan yang HSRP versi 2 dia bisa menggunakan IP versi 6. Nah, di HSRP versi 1 juga dia hanya support nomor grup atau group number dari jarak 0 sampai 255. Sedangkan HSRP versi 2 dia bisa sampai 4059. Nah, jauh lebih banyak kan. Kemudian di HSRP ini versi 1 dan versi 2 dia mempunyai IP multicast yang berbeda. Di HSRP versi 1 ini dia memiliki IP multicast 224.0.0.2. Sedangkan versi 2 dia memiliki 0.102. Nah, apa sih fungsi IP multicast ini? IP multicast ini digunakan untuk mengirimkan hello paket
ke dalam satu grup HSRP-nya. Jadi si HSRP grupnya itu terbentuk, dia akan mengirimkan hello paket menggunakan IP multicast ini. Nah, selain terbentuk IP virtual, si HSRP ini dia akan membentuk juga yang namanya MAC address virtual. MAC address virtual ini dia HSRP versi 1 dan versi 2 itu berbeda ya. HSRP versi 1 dia mempunyai MAC address virtual 04 kali .0c07.acxx. XX ini di sini berarti nilai atau nomor grup ya. Misal nomor grupnya 0 nih. Nah, dari nomor grup 0 ini kita ubah ke angka heksadesimal. Jadi AC 00 itu untuk nomor grup 0. Sedangkan misal kita mempunyai nomor grup 255, dia jika diubah menjadi heksadesimal akan menjadi ACFF. Begitu juga di HSRP versi 2. Dia memiliki MAC address virtual 04 kali .0c9f .x4 kali. Nah, X4 kali ini adalah nilai grup antara 0 sampai 4059. Oke. Sampai sini masih bisa ngikutin kan semuanya? Ada pertanyaan dari Syahdan Aziz. Pak mau bertanya, hello paket itu sama kayak ping ya? Bisa dibilang hello paket itu ya bisa kayak ping, yaitu akan secara berkala dia akan mengirimkan pesan. Jadi ya bisa dibilang seperti ping. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari Herman. Gimana kalau router aktif link ke internetnya down, sementara link ke PC lainnya up? Apakah koneksi beralih ke router lain? Oke. Itu jawabannya kita menggunakan HSRP, tapi menggunakan HSRP track. Nah, HSRP track itu kita tidak akan dibahas ya untuk kesempatan kali ini. Kemungkinan jika ada waktu lagi kita akan membahas yang ke arah router ke arah ke internet atau ke perangkat yang bukan di area lokalnya. Nah, itu dia menggunakan HSRP track. Pertanyaan lagi dari Dovi Saputra. Izin bertanya, berarti multicast address dan MAC address virtual itu akan terbentuk otomatis ya Mas setelah HSRP dibuat? Betul. MAC address virtual itu akan terbentuk ketika kita sudah mengatur HSRP baik HSRP grup dan ya HSRP itu sendiri. Nanti di lab kita akan mencoba membuktikan apakah MAC address virtualnya itu akan benar terbentuk atau tidak. Oke. Pertanyaan dari Walid Umar. Dari sisi kemampuan dan performa, apakah yang membedakan antara HSRP versi 1 dan versi 2? HSRP versi 1 dan versi 2 ini yang membedakan hanya itu sih. Kalau HSRP versi 2 itu dia bisa support IP versi 6. Sedangkan yang versi 1 kan hanya versi 4 tuh. Nah, di HSRP versi 2 dia bisa support group number sampai 4059. Misal kita hanya kebutuhannya hanya untuk IP versi 4 nih. Kita bisa menggunakan salah satu dari versi itu kan. Bisa versi 1 atau versi 2. Nah, karena kita menggunakan IP versi 4 dan tidak ingin terlalu membebani router atau perangkat yang di HSRP itu, kita sebaiknya menggunakan versi 1. Kemudian baru jika
menggunakan versi 6 bisa menggunakan versi 2. Nah, ketika menggunakan IP versi 4 kan pilihannya hanya satu, kita menggunakan HSRP versi 2. Oke, ada pertanyaan lagi dari Eko Ikwan S. Ketika yang aktif down jadi up, apakah menjadi aktif dan yang standby kembali standby? Oke, pertanyaan yang menarik. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas juga mengenai hal itu. Oke. Sementara kita lanjut dulu ya ke slide yang berikutnya. Oh, ada pertanyaan lagi dari Dibis Masef. Waktunya bisa diubah nggak Kak? Yang tadi jika tidak menerima hello paket selama 10 detik. Jawabannya bisa. Kita bisa mengubah waktu default yang sudah ditentukan ya. Misal hello paket itu dikirim setiap 3 detik sekali. Nah, kita ingin mengubahnya tuh bisa jadi 2 detik sekali. Itu bisa diubah. Tapi untuk agar tidak terlalu membebani ya, itu jangan menyeting pengiriman hello paket di bawah 1 detik dan jangan menyeting itu penerimaan hello paket itu agar berubah dari standby ke aktif itu di bawah 4 detik. Jadi yang defaultnya 10 detik, kita sebisa mungkin jangan disetting di bawah 4 detik karena itu bisa dibilang terlalu membebani si router itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, si HSRP ini dia memiliki periode-periode yang akan dilalui. Nah, periodenya itu ada 6. Apa aja sih? Oke. Yang pertama, dia ada inisial. Kedua, learn. Ketiga, listen. Keempat, speak. Kelima, standby. Dan yang keenam itu ada aktif. Masing-masing periode ini dia memiliki arti yang berbeda-beda. Oke, kita jelaskan dari mulai inisial. Inisial itu dia si router itu belum siap masuk ke HSRP. Belum siap dalam artian si router itu dalam keadaan mati atau link yang dibuat HSRP-nya itu down. Misal di sini ada router aktif nih, di sini standby. Nah, si aktif ini dia tiba-tiba mati. Nah, dari yang awalnya aktif, dia berubah menjadi I atau inisial karena dia belum siap untuk terbentuk di grup HSRP itu. Karena dia kan mati tuh, dia nggak bisa mengirim hello paket ke router yang ada di dalam satu grupnya juga. Dia nggak bisa mengirim hello paket dan dia nggak bisa menerima hello paket. Kemudian yang kedua ada learn. Learn itu si router dia belum ada virtual IP-nya nih. Dia juga belum melihat hello paket dari si router lain yang ada di dalam satu grup. Oke. Bentar, saya gambarkan. Nah, jadi dia belum menerima misal dari hello paket si router yang ada di dalam satu grupnya. Belum sampai. Ketiga dia ada listen. Listen itu dia sudah mengetahui IP virtualnya dan juga dia sudah menerima hello paket dari si router yang ada di dalam satu grupnya. Dia udah menerima pesan nih, gitu kan. Udah disapa sama si anggota lainnya gitu. Kemudian ada speak. Speak itu dia sudah mengirim hello paket balasan ke router yang ada di satu grup dengan dia. Jadi kan tadi udah dikabarin nih, kayak disapa halo gitu kan.
Nah, si router ini dia akan mengirimkan pesan balasan, misal halo juga gitu kan. Nah, berarti dia keduanya itu atau dua atau lebih itu kan dia sudah bisa saling berkomunikasi tuh. Jadi HSRP-nya sudah terbentuk di mode speak gitu kan. Tapi di mode speak ini dia akan menentukan nih, dia akan menjadi router aktif atau standby. Nah, dia ada di periode speak. Jadi bisa dibilang lagi diskusi lah. Siapa nih yang yang akan jadi aktif? Siapa nih yang akan jadi standby? Tuh. Kemudian ada periode standby. Nah, periode standby ini dia sudah bersiap untuk menggantikan link yang awalnya dari aktif, dia itu mati. Nah, dia akan yang mengambil alih. Itu si standby ini. Yang terakhir ada aktif, router aktif. Nah, router aktif ini dia yang dipilih sebagai jalur untuk memforward paket atau meneruskan paket. Tuh, yang dari si lokal yang dibentuk. Nah, oke. Dan dari satu grup ini dia tiap 3 detik itu tetap mengirimkan hello paket satu sama lain. Jadi secara berkala itu tetap mengirimkan hello paket. Nah, tadi bisa dibilang prosesnya kan dia menerima pesan dulu tuh, menerima pesan dari perangkat yang lain yang sudah dibentuk duluan gitu kan. Kemudian dia udah menerima pesan, dia udah saling menukar pesan, udah saling menyapa gitu. Kemudian mereka itu berdiskusi si router ini yang ada di satu grup itu, siapa yang ingin jadi router aktif, ingin jadi router standby gitu kan. Nah, kemudian jika keputusannya sudah terbentuk, muncullah router aktif dan router standby. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambaran sederhananya di mana periode-periode yang akan dilewati oleh para router dalam satu grup ASRP. Yang pertama di sini ada PC 192, 198, 10.10. Dan di sini ada router 10.2 dengan priority 200. Di bawah ada router 10.3 dengan priority 50. Nah, keduanya memiliki virtual IP 10.1 di mana virtual IP ini akan dipakai sebagai gateway oleh si PC ini. Oke, gateway-nya berarti 10.1. Nah, dari 10.1 ini, si PC ketika ingin terhubung ke internet, dia akan melewati router yang atas. Kenapa? Karena si router yang atas ini memiliki priority yang lebih tinggi daripada router yang bawah. Kemudian, apa yang terjadi ketika link yang mengarah ke router aktif itu tiba-tiba mati? Jawabannya, si router yang awalnya aktif, dia akan menjadi inisial atau init. Karena statusnya interface yang dibentuk sebagai HSRP itu sedang down. Nah, dia akan berubah menjadi inisial atau init itu tadi. Kemudian, si priority 50, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira dia akan menjadi apa? Nah, dia akan speak dahulu nih. Dia akan mengirimkan pesan, akan ngomong. Setiap 3 detik kan dia akan mengirim dan menerima hello paket atau hello message nih. Nah, dia tiba-tiba kok nggak menerima hello paket atau hello message dari si router yang awalnya aktif. Nah, dia mulai ngedumel nih. Ini mana sih kok tiba-tiba nggak ngirim pesan, nggak ngasih pesan gitu kan? Kan dia jadi kangen tuh. Nah, kemudian yang awalnya dia standby jadi speak tuh. Habis itu dia jadi aktif.
dia kan marah tuh, nggak dikasih pesan, balasan gitu kan. Ya udah deh, ini kuambil alih aja gitu, biarin yang sana mati atau apa, terserah, yang penting saya udah mengambil alih gitu kan. Kemudian jalurnya itu berpindah ke router yang bawah. Di PC yang di lokal kita agar terhubung ke internet, dia melewati router yang bawah. Ya, ada pertanyaan dari Walid Umar, router gateway dalam grup ASRP bisa beranggotakan lebih dari 2? Jawabannya bisa. ASRP ini terbentuk bisa dari 2 router atau lebih. Jadi mau itu routernya 3, 4 itu bisa. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba router yang sebelumnya aktif, kan itu mati tuh linknya, tiba-tiba dia sudah bisa up lagi nih, gitu. Nah, apa yang terjadi? Bisa ditebak? Jawabannya, si router yang awalnya itu aktif dan tiba-tiba mati dan dia, hidup lagi, dia akan berstatus sebagai router yang standby. Oke, ini bisa buat menjawab pertanyaannya dari Agus Prihatin ya. Oke, jadi yang awalnya dia aktif, terus mati, tiba-tiba hidup lagi gitu kan, dia berstatusnya jadi standby. Meskipun dia memiliki priority yang lebih tinggi daripada router yang di bawahnya. Oke. Nah, Pak, dari yang belajar kemarin ada nggak hubungannya STP sama SRP ini? Kemudian SRP ini bisa tidak diimplementasikan di switch? Jawabannya STP sama HSRP ini dua hal yang berbeda ya. Ini HSRP ini digunakan sebagai backup. Sedangkan kalau STP itu kan dia untuk memblok salah satu link tuh agar tidak terjadi looping. Nah, untuk HSRP ini biasanya dipasangnya di router yang digunakan sebagai gateway, gateway oleh para komputer lokal ya yang di bawahnya, atau bisa juga dipasang di MLS, multi layer switch, atau bisa dibilang switch layer 3 lah. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Dias Dendi Adika. Izin bertanya Pak, kalau jumlah routernya lebih dari 2, apakah IP virtualnya tetap satu? Jawabannya IP virtualnya tetap satu. Kalau semisal kita membuat IP virtualnya lebih dari 2, ya sama aja bohong dong. Ntar di komputernya harus mengubah default gateway-nya lagi gitu kan. Tujuannya virtual IP ini kan digunakannya untuk sebagai gateway komputer yang di lokalnya kan. Nah, kalau misal kita bikin banyak virtual IP, nanti si komputernya tiba-tiba dia nggak bisa akses IP 10.1 nih. Masa iya kita harus ngubah ke IP virtual yang lain gitu kan? Kan sama aja bohong. Nah, fungsinya SRP itu kita biar nggak ribet untuk menggonta-ganti gateway ketika ada salah satu link yang mati. Oke, lanjut ya. Dari sini kita dapat simpulkan keuntungan jika menggunakan HSRP. Yang pertama, kita bisa menggunakan HSRP itu sebagai jalur backup. Nah, seperti tadi ketika ada satu link mati, link yang mengarah ke gateway itu mati, dia masih bisa melewati jalur yang lainnya. Kedua, dia tidak perlu mengganti default gateway tiap end device ketika router yang digunakan sebagai gateway-nya itu mati. Karena secara otomatis dia sudah pindah jalurnya ke router yang lain. Tuh. Di sini ada contoh konfigurasi basic ya dari HSRP. Kita pertama, ini kita
untuk labnya nanti kan kita menggunakan GNS3 itu. Oke. Jadi device-nya itu yang kita pakai adalah Cisco ya. Pertama kita masuk ke mode global dulu, global config, kemudian masuk masuk ke interface yang ingin kita pasang ASRP, kita pasang virtual IP-nya gitu kan. Kemudian setelah kita masuk ke interface, kita bisa mengatur kita menggunakan versi HSRP versi 1 atau HSRP versi 2. Nah, di sini nanti kita cukup menggunakan HSRP versi 1. Kemudian kita bisa mengatur standby IP. Standby IP itu adalah IP virtual yang ingin kita pakai. Nah, IP virtual yang ingin kita pakai itu sifatnya nggak harus IP itu gitu kan, tergantung sesuai kebutuhan kita, maunya pakai IP berapa, diharuskannya pakai IP berapa gitu kan. Kemudian di situ juga bisa kita mengatur nilai priority-nya. Nah, priority-nya ini tadi ya dari 1 sampai 255. Oke, ada pertanyaan dari Mas Roy. Izin bertanya Pak, untuk IP address antara PC dan router HSRP-nya harus satu network? Jawabannya iya. Ya gimana kalau misal IP router yang sebagai gateway itu dia berbeda berbeda network? Kan nggak bisa. Jadi ya harus dalam satu network. Oke, oke, ada pertanyaan lagi. Nah, dari Mas Dibis, Mas Sep. Mau tanya Kak, kalau prioritinya sama, kan nentuinnya dari belakang IP address. Apakah dari belakang aja? Gimana kalau IP-nya beda network? Kalau beda network, default gateway-nya apa masih sama? Kan eh, dari itu harus satu network gitu kan. Misal /24 gitu, IP-nya ya harus sama. Misal kan ada 254 IP yang bisa kita gunakan. Nah, dari IP itu yang kita gunakan. Kalau berbeda network, gateway-nya gimana? Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, dari SRP yang sudah kita bentuk atau kita config tadi, kita bisa memverifikasinya atau bisa dibilang untuk melihat statusnya apakah HSRP itu sudah benar-benar terbentuk atau belum. Oke, ada pertanyaan. Di kondisi apa SRP ini disarankan untuk digunakan atau diimplementasikan? Ya, ketika semisal PC kita memang harus benar-benar terhubung ke internet setiap setiap menit, setiap setiap ya setiap jam lah. Nah, ketika ada biasanya kan server tuh yang perlu terhubung ke internet tiap waktu gitu kan. Nah, si server ini kalau semisal hanya ada satu link, tiba-tiba link yang menuju ke gateway itu putus atau routernya itu mati, kan udah tuh servernya nggak bisa diakses lagi. Nah, kita harus menerapkan gimana agar si server itu bisa terhubung ke internet, misal default gateway-nya itu mati gitu. Nah, jawabannya kita menggunakan HSRP ini. Kita mengambil agar bisa tetap terhubung tiap waktu. Oke, jadi misal ya, di sini ada server, ada switch lah. Ya ini gambaran sederhananya yang
mirip tadi. Di sini internet. Nah, oke. Nah, si server ini kan dia diharuskan untuk nggak boleh mati nih, harus bisa terhubung ke internet tiap waktu gitu kan. Semisal dia hanya ada satu jalur kan, kalau jalurnya di sini tiba-tiba mati, ya udah dia nggak bisa terhubung lagi ke internet gitu kan, nggak bisa diakses lagi gitu kan. Nah, di sini kita perlu yang namanya SRP, mana di SRP ini agar si server ini tetap bisa terhubung ke internet ketika salah satu linknya itu mati. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada topologi sederhana yang akan saya gunakan di lab pada pagi ini. Di sini saya menggunakannya router ya. Router yang kiri ini kita asumsikan sebagai PC client, sedangkan yang sebelah kanan ini itu adalah internet atau bisa dibilang ini server, di sini kita PC client lah. Nah, dia akan melewati satu switch, eee, router, nanti akan mengecek juga apakah 2 router 2 router atau lebih itu bisa dibentuk sebagai SRP atau enggak. Oke, kita mungkin 3 ya, tapi nanti kita bikin 2 dulu nih. 2 dulu, nanti kemudian akan dibuat perbandingan. Kalau lebih dari 2 itu hasilnya apa gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Walid Umar. Durasi waktu downtime ketika router gateway down sebelum diarahkan ke router gateway yang standby kira-kira berapa detik? Oke, jawabannya kan si router yang awalnya standby itu ketika dia tidak mengirimkan eh sorry, ketika dia tidak menerima hello paket dari yang router awalnya aktif, itu kan default-nya 10 detik tuh. Nah, setelah 10 detik dia kan akan mengambil alih yang awalnya aktif, terus melalui proses speak, kemudian dia akan berubah menjadi aktif kan, standby, speak, aktif. Nah, kira-kira itu antara 10 detik sampai 20 detik agar bisa melewati jalur si, router yang baru aktif ini. Oke, ada pertanyaan dari Mas Triyono. Pak, kalau dari contoh tadi kan masing-masing kabel dari switch ke router punya satu kabel. Nah, kalau dari switch ke router itu ada 2 kabel, itu bagaimana, Pak? Apa bisa penggabungan kabel sebagai backup juga, terus difungsikan HSRP-nya? Kan kalau di router itu tiap interface itu kan nggak bisa IP-nya satu network, pasti dia ditolak gitu kan, harus IP berbeda karena nanti akan ada penjelasannya, IP ini sudah dipakai nih gitu kan. Oke, berbeda lagi ketika kita ketika kita ada 2 tarikan ke router itu, ya jawabannya IP-nya harus berbeda, nggak bisa sama. Dan HSRP-nya juga IP-nya berbeda, misal yang interface 1 10.1, nah yang 2 itu 20.2, nggak bisa sama. Karena itu, dari interface-nya juga nggak bisa dipasang IP yang ke satu network. Oke, kita masuk ke dalam lab-nya ya. Bentar, saya menggunakan GNS3. Mungkin yang
yang mempunyai GNS3 bisa bisa mengikuti juga ya lab-nya. Tapi kalau semisal nggak ada GNS3, punya pakai tracer, boleh dicoba juga. Setahu saya kalau pakai tracer itu untuk basic HSRP itu masih bisa jalan. Tapi kalau udah lebih jauh, seperti tadi ada pertanyaan, ketika router mengarah ke bukan ke lokal yang mati, itu bisa nggak? Nah, itu pakai HSRP track, itu kemungkinan pakai tracer nggak bisa buat ngelakuin itu. Tapi untuk basic ini masih ada kemungkinan bisanya ya. Oke, kita udah masuk ke GNS3-nya ya. Oke, kita langsung pasang aja topologinya. Saya menggunakan router 3 Catalyst 3640. Nah, di sini eh, di sini satu router yang nantinya dipakai sebagai klien, kemudian ada 2 router sebagai ASP-nya nanti ya. Kemudian ada satu router lagi yang kita asumsikan sebagai server atau sebagai internet. Nah, di sini kita juga menggunakan switch buat itunya dan, dari router 1 ke router 2 dan router 3. Ini juga ada switch lagi. Oke, kita sambungkan. Nah, kita buat topologi sederhana seperti ini. Oke, jangan lupa tiap perangkat itu diaktifkan dulu. Aktif. Nah, di sini misal di router 1 ini dia mempunyai IP 192.168.10.10. Oke, kemudian di router 2 ini interface yang mengarah ke router 1 atau yang ini nih, dia memiliki IP 192.168.10.2. Oke. Di router 3 dia mempunyai IP 192.168.10.3. Ini IP interface-nya ya, IP interface yang mengarah ke router 1 atau ke lokal kita. Kemudian di sini router 4 kita pasang IP 192.168.20.1 karena ketika si router 2 mengarah ke router 4 dia nggak bisa tuh menggunakan IP 10.2. Oh iya, di sini kita menggunakan IP/24 aja ya. Oke, jadi dari router 2 ke router 4 dan router 3 ke router 4 dia nggak bisa menggunakan IP 192.168.10. Sekian. Oke, di sini juga kita pasang IP-nya. Misal di sini 20.2, yang router 3 dia 192.168.20.3. Oke. Nah, di sini kita mau menggunakan virtual IP berapa nih yang nantinya akan digunakan sebagai gateway oleh PC ini di router 1. Oke, saya ubah aja tentunya ini PC client. Nggak bisa.
Oh, harus dimatiin dulu. Oke, ya udah kita asumsikan aja kalau router satu ini dia sebagai PC. Ini server atau internet. Oke, masih pada ngikutin ya. Nah, kan kita udah nih bikin gambarannya dulu. Oke, untuk virtual IP-nya saya bikin 192.168.10.1. Nah, 10.1 ini nantinya akan dipasang sebagai gateway ke di klien. Oke, kita masuk ke router 1. Kita pasang dulu IP-nya. Oke, kelihatan ya. Kita pasang IP interface yang mengarah ke router 2 dan router 3, yaitu interface 0/0. Jangan lupa kalau router itu dia kan defaultnya portnya itu disable ya, atau dalam posisi shutdown atau mati. Kita no shutdown dulu untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, ya sudah muncul seperti ini kan, dia sudah aktif tuh. Kemudian kita pasang IP address-nya. 10 masnya /24 itu 255.0. Oke, kemudian di router 2 kita pasang IP-nya juga. Jangan lupa di no shutdown. Kemudian pasang IP-nya 10.2 ya. Dan juga interface yang mengarah ke router 4. Kita pasang sekalian. Interface-nya F1/0 IP kita no shutdown dulu biar lebih mudah. Nah, kita pasang IP 192.168.20.2. Kita pakai /24 juga. Oke, di router 3 kita pasang juga IP-nya. Yang mengarah ke PC client. Kita no shutdown. Pasang IP-nya 1.3. Ke arah server atau ke arah internet, kita pasang juga IP-nya 168.20.3. Oke, berhenti no shutdown. Oke. Di router 4 ini kita pasang juga
1.1. Oke. Jadi nanti HSRP-nya akan kita pasang di interface yang mengarah ke sisi klien atau si router satu ini. Oke. Oke. Nah, di sini coba yang kelihatan ya. Nah, di sini kita bikin lokal area atau tempat di mana HSRP ini akan dijalankan. Kelihatan datanya dikit. Oke. Agar lebih mudahnya di router 4 bukan di router 4 aja, di setiap router akan kita pasang interface loopback. Nah, nanti si router 1 ingin berkomunikasi dengan router 4 dengan memanggil IP loopback-nya dia. Oke. Oke, kita pasang interface loopback 0. Nah, secara default ketika kita masuk ke interface loopback, dia akan langsung aktif ya. Jadi kita nggak perlu no shutdown. Tapi buat make sure aja kita bikin no shutdown juga sih. Di akses. Misal di sini saya pasang untuk router 1 itu 1.1.1.1 dengan masknya itu dia /32. Di router 2, 222, gitu juga seterusnya. Oke, di router 3 kita pasang interface loopback. Oke, di router 4 kita pasang IP loopback-nya juga. Nah, IP loopback-nya udah terpasang semua nih. Oke, biar nggak bingung kita tambahin juga deskripsinya. Loopback 0, IP-nya 1111. Ini 2222. Empat empat. Oke, oke kita udah pasang semuanya. Sekarang kita coba tes dulu koneksinya antara router 1 dengan router 2 dan router 3. Kita pasang IP interface-nya. Oke, router 3 kita coba. Oke, router 1 sudah bisa terhubung ke interface yang ada di router 2 dan router 3. Namun kita belum bisa link ke 10.2.
di interface yang ke arah internet ya, interface router 2. Oke, kita pasang routing agar bisa terhubung ke jaringan atau ke network yang lain. Di sini kita pasang routing dinamik ya, yang simple kita pasang routing RIP. Oke, kan di sini kita tinggal masukin networknya. Jangan lupa network untuk loopback dimasukkan juga. Oke, network IP fisiknya. Oke, kita pasang router RIP di router 2, 3, dan 4. Nah, di router 1 kita cukup memasangkan default route aja, nggak perlu routing RIP. Biar lebih gampang, saya ketik aja. Oke, di sini sudah ada. Oke, di router 3 kita pasang juga, belum di copy. Oke, router 4 kita pasang. Nah, di router 1 kita cukup memasang IP route default route ya. Nah, kita ke arah gateway. Gateway-nya virtual IP. Nah, virtual IP-nya 10.1. Nah, kita coba ping ke 10.1 dari PC client. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Dia nggak bisa ping ke 10.1 karena memang 10.1 belum kita buat sebagai router atau gateway untuk si router 1. Jadi belum kita pasang nih sebagai virtual IP-nya di router 2 dan router 3. Kita coba cek dulu ya routingnya udah berjalan belum. Oh, oke, belum bisa ya karena memang gateway-nya belum dipasang. Oke, kita pasang dulu IP gateway-nya itu sebagai IP virtual. IP 10.1 itu sebagai IP virtual. Caranya kita masuk ke interface yang mengarah ke PC lokal atau PC klien kita yang tadi. IP interface Space Ethernet 0/0. Kita masuk ke standby group. Nah, nomor grup ini. Jika kita tidak memasang nomor grup, misal kita langsung standby IP sekian. Nah, dia akan masuk ke grup 0. Di sini kita buat contoh bikin ke grup 1. Standby 1 IP 192.168.10.1. Oke. Di router 3 kita pasang juga hal yang sama. B1 IP 192.168.10.1. Oke.
Kita lihat nih. Coba cek apakah udah jalan atau belum. Nah, ini kita lihat di show standby. Nah, di sini kelihatan nih periode yang dia lewati. Dia awalnya speak, kemudian ke standby. Oke. Kemudian dari standby ke listen. Kita coba cek show standby summary. Show standby brief. Oke, dia standby-nya belum tahu ya. Coba kita ping 10.3. Oke. Nah, kita cek dulu ya koneksi antara router 2 dan router 3 apakah dia sudah terhubung. Nah, sebelumnya dia nggak tahu tuh, standby-nya dia unknown. Setelah kita tes koneksi dari router 2 ke router 3, dia baru mau speak, kemudian standby. Kita coba cek lagi, show standby brief. Nah, oke. Nah, ini kita coba cek ke ping 192.68.10.2. Kita show standby brief. Terlihat kan perbedaannya. Di router 2, dia state-nya sebagai standby. Di sini dijelaskan juga, si router aktif itu dia di IP 192.168.10.3, di mana 10.3 ini adalah router 3. Nah, di router 3 ketika kita show standby brief, dia muncul standby IP-nya si router 2 yaitu 10.2. Oke. Nah, di sini kita belum mengkonfigurasi itu ya priority. Jadi dia masih sama-sama menggunakan priority 100. Nah, di sini juga udah kelihatan bahwa si aktifnya ini dia adalah IP yang belakangnya angkanya lebih tinggi, yaitu si 10.3 atau si router 3 ini. Kan? Kita tes lagi. Nah, si router 1 ini dia udah bisa komunikasi ke router 4 atau ke server internet. Ketika kita lihat, kita coba ping ke IP loopback-nya si server ya. 444. Nah, dia udah bisa. Sekarang kita coba tes apakah benar jalurnya itu melewati si router 3 atau enggak. Caranya kita menggunakan traceroute 444. Nah, di sini kelihatan dia akan melewati IP 192.168.10.3. Kemudian dia dioper ke 20.1. Nah, jadi dia sudah lewat ke router yang bawah di router 3. Oke, udah berhasil nih. Nah, sekarang kita coba kalau di router 3 itu kita matikan interface-nya. Interface yang mengarah ke PC klien. Oke. Nah, interface. Kita shutdown. Nah, udah interface-nya udah down. Kita coba cek show standby brief. Nah, di sini state-nya yang awalnya dia aktif, dia berubah menjadi init atau inisial. Kenapa bisa begitu? Karena interface yang mengarah ke PC client atau interface yang kita pasang nggak SRP itu kita matikan. Nah, kita cek di router 2. Nah, di sini sudah muncul log ya, kalau status standby dia berubah menjadi aktif. Apakah benar gitu? Kita coba cek di show standby brief. Nah, state-nya yang awalnya dia standby,
dia berubah menjadi aktif. Nah, kita bisa lihat di sini lock, standby, kemudian aktif. Oke, kita coba cek lagi ya traceroute ke 444. Nah, dia sudah berubah IP-nya yang dilewati yang semula dari 10.3, dia sudah melewati IP 10.2. Jadi yang awalnya dia lewat bawah, sekarang bisa lewat ke atas. Berarti itu tandanya kalau dia sudah bisa berpindah link, itu HSRP-nya sudah jalan. Oke, sekarang kita coba cek debug standby paket. Oke, sorry, dipasang buat debug itu di router 2 dan router 3 atau di router yang mengaktifkan fitur HSRP ini. Oke, sebelum itu kita coba nyalakan lagi ya interface yang di router 3. Kita no shutdown. Nah, apakah dia akan menjadi aktif atau justru dia menjadi standby ketika kita nyalakan kembali? Nah, oke. Oke. Di sini dia statusnya sebagai standby. Meskipun dia menggunakan IP yang lebih besar. Oke. Kita coba ya, kita debug standby. Nah, dia akan mengirimkan dan menerima hello paket setiap 3 detik sekali. Bisa kita hitung. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, benar ya. Berarti setiap 3 detik sekali dia mengirim dan menerima hello paket dari si router 2 dan router 3. Oke, kita matikan dulu debugnya biar nggak terlalu mengganggu ya. Oke. Nah, kemudian kita coba pasang priority di router 2 dan router 3. Oke. Di router 3 kita pasang priority SAL 110. Dan di router 2 kita pasang priority priority 90. Nah, apa yang terjadi? Oke, dia masih aktif ya. Karena yang tadi di router 3 itu kita kita matikan interface-nya. Jadi dia tidak sebagai aktif lagi. Nah, gimana caranya agar si router 3 yang memiliki priority lebih tinggi itu bisa menjadi aktif lagi? Nah, ada 2 cara. Yang pertama, kita menunggu link yang di router 2 ini mati, atau kita bisa juga menggunakan fungsi preempt. Apa itu preempt? Kita coba. Kita pasang preamp di router 3, di mana
dia prioritinya lebih tinggi. Nah, di sini muncul log yang semula standby dia berubah menjadi aktif. Kita coba cek apakah benar. Nah, jadi fungsi preamp ini dia digunakan untuk mengambil alih atau bisa dibilang mengambil kembali yang awalnya statusnya dia down atau mati kan dia ini tuh. Nah, ketika dia interface-nya aktif lagi atau menyala, nah dia akan menjadi aktif lagi. Nah, itu fungsi dari preamp. Oke, jadi ada dua ya agar kita bisa mengembalikan status aktif itu ke router 3. Yaitu pertama kita menunggu link yang di router 2 itu mati atau router 2-nya mati. Yang kedua, kita menggunakan preamp. Oke. Dari sini masih pada ngikutin kan? Atau ada pertanyaan mungkin? Nah, kita coba cek lagi juga ya. Apakah dia si PC client ini sudah lewat ke router 3 lagi dengan cara traceroute partner. Oke. Dia sudah lewat ke IP 10.3 di mana 10.3 ini IP router 3 yaitu router yang berada di bawah. Oke. Sekarang kita coba bikin kalau perangkat yang dalam satu grup HSRP itu lebih dari 2. Misal kita tambah satu lagi nih. Nah, kita tambah lagi. Tadi kan ada pertanyaan tuh, kalau misal routernya itu lebih dari 2 apakah bisa? Nah, sekarang kita coba juga nih. Oke, kita nyalakan, kita start ya. Nah, di router 5 ini kita pasang IP loopback dan juga IP interface-nya. Oke, karena di sini router 5 kita coba pasang IP loopback-nya itu 555, kemudian IP interface-nya di sini kan yang sudah terpakai 10.2, 10.1 sebagai virtualnya, 10.3. Nah, kita akan pakai 10.4. Di sini kita pasang 4 juga 20.4. Oh, ada pertanyaan. Pak, boleh share image Dynamics-nya? Kalau share Dynamics-nya mungkin nanti saya coba oh, mungkin nanti saya bisa share juga di grup Telegram IT Networking ya untuk Dynamics-nya. Oke. Nah, kita konfigurasi juga di router 5. Kita pasang mirip-mirip kayak tadi ya. Interface-nya dipasang IP, kemudian nanti kita pasang virtual IP-nya juga. 4, 0.
kemudian interface yang mengarah ke router 4, no 1 dot, kemudian IP address-nya 92.168.20.4. Oke, pasang interface loopback-nya juga, pasang 555. Nah, kita tes dulu nih, coba ping ke 10.10 isi klien kita. Oke, udah bisa ya. Ke 10.2 udah bisa, 10.3. Tapi di sini kita belum konfigurasi routingnya juga ya. Kita harus memasukkan routingnya juga. Nah, karena di sini ada tambahan perangkat dengan IP loopback yang baru 555, kita tambahin juga di di routingnya. Oke, kita pasang ke semua perangkat yang sebelumnya menggunakan routing itu ya. Baik di router 2, router 3, 4, dan 5. Oke. Nah, sekarang kita pasang virtual IP di router 5. Tadi kan gateway-nya 10.1 lewat ke router 3 nih. Oke. Ini kita pasang interface yang ke arah isi klien. Kita pasang standby group 1, IP-nya 192.168.10.1. Standby 1. Kita pasang tadi kan 110, 90. Nah, kita pasang di bawahnya coba priority-nya 80. Oke, kita coba ping lagi 2. Kita cek di show standby brief. Nah, di sini kelihatan tuh bahwa aktifnya itu di IP 10.3, standby-nya di 10.2. Sedangkan di router 5 ini dia statusnya sebagai listen. Listen di sini dia sudah menerima hello paket dari router yang berada dalam satu grup ASRP. Jadi router 2, router 3, dan router 5 ini sudah saling mengirim hello paket. Di sini router 5 dia hanya menerima. Kenapa dia state-nya listen? Karena dia priority-nya yang paling rendah. Kan di sini priority yang dipakai 110, 90, dan juga 80. Nah, si 110 ini dia sebagai aktif atau si router 3 ini. Kemudian di router 2 ini priority-nya 90, dia sebagai standby. Kemudian di router 5 kan dia priority-nya paling rendah tuh. Nah, dia statusnya sebagai listen. Oke, kita coba cek juga nih. Oh, standby. Nah, kan selain kita membuat virtual IP address, di sini secara otomatis dia akan membentuk virtual MAC address. Nah, tadi kan range-nya kalau IP versi 4 atau SRP versi 1 ya, dia itu 04 kali 0C07.AC sekian. Nah, di belakangnya kan kita tadi bikin grup itu grup 1 ya. Nah, di sini di belakangnya itu AC01, di mana AC01 dia di grup 1. Oke, kita cek juga di
router 3. Nah, sama kan virtual MAC address-nya dia di AC01. Di router 5 kita coba cek, sama juga dia AC01. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, apakah SRP ini bisa diterapkan ke dalam interface VLAN? Oke, jika kita menggunakan perangkatnya itu multi-layer switch, kita bisa memasang HSRP ini di interface VLAN. Jadi jawabannya bisa. Kalau kita menggunakan multi-layer switch atau switch layer 3. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Dynamics routernya buat GNS3 sudah di-share ya di grup IT networking. Bisa dicek dulu. Oke, lagi proses pengiriman ya. Yang mengirim oleh Mas Mahrus nanti. Oke. Nah, ini kan labnya sudah nih, kita udah buktiin kalau semisal tadi eh, linknya yang aktif itu mati, terus dia akan berpindah kemana gitu kan. Kemudian jika dalam satu grup SRP ini ada lebih dari 2 router. Terus kita juga sudah melihat apakah benar virtual MAC address-nya itu akan terbentuk secara otomatis. Kemudian kita lihat juga tadi hello paketnya apakah benar setiap 3 detik sekali. Ada pertanyaan, kalau kita ping dari server ke klien, apakah SRP-nya tetap jalan? Oke, kita coba ya. Kita cek threshold-nya 2168. Oke, di sini muncul 2 IP ya, yang sama 20.4 sama 20.3. Kenapa muncul itu? Karena kita mengaktifkan routing RIP di servernya ya. Nah, untuk HSRP-nya sendiri dia berjalan di lokalnya ya, karena si server ini atau internet ini dia kan nggak memasang gateway-nya ke router kita. Ini asumsi kita ya, misal di router 4 ini adalah cloud nih. Nah, kan kita yang harusnya mengarah ke sana, bukan cloud yang sesuai dengan keinginan jaringan kita. Jadi kita hanya bisa mengatur ke PC klien. Jadi PC klien kan gateway-nya bisa dipasang ke ini satu grup ASRP, router 2, router 3, router 5. Sedangkan router 4 atau internetnya masa iya dipasang gitu ke router kita gitu kan. Ada pertanyaan nih dari Mas Triono lagi. Pak, bagaimana kalau klien pakai IP DHCP? Apa bisa dipakai ASRP-nya? Ya jawabannya bisa ya. Karena gateway-nya itu kan kita pasang dari DHCP-nya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti SRP bisa ditanyakan di grup IT networking ya. Jangan lupa tag saya @tegardeka untuk bertanya. Jadi biar mudah buat cek apa pertanyaannya gitu kan. Oke, di sini
kita apa ya? Nanti kita share video mengenai penjelasan basic HSRP ini di channel YouTube kita ya. Channel YouTube kita namanya Bespat. Nah, jangan lupa tuh di channel Bespat itu di-subscribe, like, sama di komen ya kalau misal apa, untuk, memberikan semangat dan support kepada kita gitu kan, agar ke depannya kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang jaringan. Oke, jangan lupa ya di apa, subscribe channel Bespat. Oke. Mungkin jika dari Mas Eko Ikhwan S ada Pak? Oke, silahkan. Oh, bagaimana kalau kita asumsikan kita yang ada di internet? Eh, jadi kita pasang HSRP-nya misal di sini ya, di apa, yang mengarah ke internet gitu. Berarti yang di internet itu gateway-nya, harus dipasang sesuai IP di router kita gitu. Jadi yang ada di internet harus menyamakan gateway-nya sesuai IP virtual router kita. Tapi kayaknya, gimana ya, agak aneh juga masa iya yang dari internet dipasangnya gateway, itu dari perangkat kita gitu kan. Malah nanti jadinya membebani dong di perangkat kita. Nah, tujuannya kan di sini agar perangkat kita itu bisa terhubung ke internet. Mas Tegar, Iya, ini oke. pertanyaannya. Yang lain gimana, ada pertanyaan? Mungkin aku coba sedikit tambahin lah. Ayo, halo. Dengar suaraku, Gar? Dengar, Pak. Oke, siap. Aku take over ya. Oke. Nah, tadi sempat ada pertanyaan kalau misalnya itu lebih dari satu gimana? Aku coba tambahin aja. Dan itu lebih dari satu bisa. Tapi benar tadi dari Mas Tegar, jadinya kan jadi percuma kan. Jadi percuma sih gimana ya bahasanya? Jadi dia kurang kurang efektif juga di sisi klien ya, di sisi klien. Kecuali kalau nggak mau repot kita pasang DHCP, ya kan, agar nanti dipakainya berbeda. Contoh topologi katakan ada seperti ini. Internet ya. Nah, katakan di sini ada dua switch. Nah, ini klien-kliennya di sini. Ini klien. Nah, kita pasang virtual IP-nya. Ini katakan kita bisa buka IP-nya A sama dengan 192.168. Nah, ini IP-nya di sini ada virtual IP. Ini ada satu. Ini ada virtual IP juga. Ada 254. Bisa seperti ini. Nah, nanti fisikalnya di sini. Ini kita bisa pasang. Ini berarti ada 10, ada 1. Ini ada 10.254. Ini ada 10.2. Nah, ini IP-nya adalah A 10.3. Ini bisa. Dengan catatan kita harus merubah IP-IP di bawahnya, di gateway-nya. Misalnya kita ingin IP di sini,
Kita ini menjadi virtual gateway-nya. Ini kita set A.10.1 yang di sini menjadi IP-nya adalah A.10.254. Untuk apa? Nanti dia menjadi balance. Jadi dua-dua terutilize. Nah, jadi nanti untuk yang sini arah gateway-nya ke sini, ya kan? Untuk yang ini arah gateway-nya nanti akan ke sini. Nah, kalau misalnya nanti kita nggak menggunakan hanya menggunakan satu IP aja, ini kita pakai yang 2 IP. Saya kirim dulu. Bisa cek di Telegram-nya. Nah, masalahnya kalau kita menjadi satu IP aja, katakan kita masang ini semua klien di sini, dipasang gateway-nya, ada satu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menuju ke sini terus nih. Semua PC akan menuju ke sini terus. Nah, lantas gimana dengan yang idle jadinya kan? Itu jadinya idle. Nah, kalau misalnya idle seperti ini otomatis kan dia jadi backup. Nah, itu mengenai kenapa namanya HSRP hot standby. Yang satu aktif, ini jalan, yang satu ini jadi standby. Nah, tapi kalau kita memiliki 2 IP, seperti tadi, itu bisa kita manfaatin, keduanya itu akan aktif. Nah, jadi kita bisa manfaatin ini sama ini, ya kan? Ini sama-sama memiliki gateway yang berbeda. Ini gateway-nya tadi ada 10.1. Ini gateway-nya ada 10.254. Nah, meskipun seperti ini, pada saat nanti ini terjadi down, dia akan pindah ke sini. Nah, ini nanti akan 2 IP. Ada IP-nya virtual, IP-nya ada 10.1, ada lagi nanti A.10.254. Nah, nanti dua-duanya akan lewat sini. Ini lewat sini. Nah, itu maksudnya akan menjadi untuk manfaatin satu routernya itu nggak standby, jadi ada traffic juga gitu. Tapi nanti akan repot dia berada di sisi bawahnya. Nah, jadi di sisi bawahnya ini kita harus disetting nih, harus balance juga. Katakan ini adalah kalau 100 PC, nah ini 100 gitu. Kalau totalnya 200, ya kan? Nah, itu nanti dia permainkan di sisi bawahnya aja. Ya paling itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Nah, mungkin yang dimaksud Pak Danu itu 2 IP itu dipasang di grup yang berbeda gitu ya Pak? Betul, betul. Kan grupnya kan ada beberapa kan? Oh, iya. Nah, nanti di dalam satu interface itu bisa dibikin beberapa grup. Nah, terima kasih Gar tambahannya. Nah, ini kita pernah diminta oleh beberapa perusahaan untuk merencanakan jaringan di dia itu nanti betternya seperti apa karena mereka ada sedikit gangguan di perusahaannya, kok ini lemot ya kok ini nggak ada apa, kok ini ada masalah, kok ini sering down ya kan. Nah, itu gimana? Nah, kita coba melakukan perencanaan ya kan dengan planning ini ya kan. Nah, terus kita pernah melakukan implementasi di perusahaan juga ya kan. Seperti kayak instalasi baru ya kan, seperti kayak migrasi integrasi. Nah, itu kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kita juga diminta juga untuk sebagai monitor, ya kan. Kita naruh beberapa tim kita di suatu perusahaan itu untuk memantau jaringan secara terus-menerus agar ya perusahaan itu operasionalnya jalan. Ya kan. Nah, kita pernah melakukan maintenance juga, kan.
di mana ini bisa melakukan kontrak per tahun ya kan, atau sesuai nah, kita pernah diminta juga sebagai in-house training dengan materi yang custom. Jadi kita bisa materi CCNA ya kan, atau materi CCNP. Pernah kita diminta untuk MPLS. Pernah kita masang juga di BGP. Ya kan? Pernah juga untuk materi yang lainnya juga. Ini tergantung custom juga permintaannya, tergantung dari si pemberi ke kita gitu. Tadi udah jelasin network assessment dan kita sebagai network consulting juga untuk mendesain untuk beberapa kegiatan di suatu perusahaan tersebut. Nah ini klien-klien kita yang pernah kita tangani, yang pernah kita sentuh untuk proyek-proyek yang ada di Bestpad. Ya. Klien-klien kita dari Busana, ada Sekolah Tinggi Penerbangan, Servio, Perum Jasa Tirta, BPKP, Kementerian Olahraga, BKKBN, PLN, pernah di BSSN juga kemarin. Ya. Ini dari training center, bisa custom sesuai materi IT networking. Ya kan? Kita bisa dipanggil juga ke beberapa daerah untuk menyampaikan beberapa materi. Ada klien kita udah 3 tahun suatu sekolah di Sulawesi Selatan. Itu menggunakan jasa kita selama 3 tahun ini. Ini yang kita sediakan. Layanan putih, network consulting tadi, network implementasi, training center, general sourcing. Ini kita ada beberapa permintaan dari mengirim anak didik kita, karena di kita itu nanti akan kita salurkan juga ke beberapa perusahaan dengan anak didik kita itu beberapa pasar tertentu, ya kan. Nah nanti kalau misalnya udah oke, nanti kita bisa merekomendasikan anak didik kita untuk masuk ke perusahaan tersebut. Nah ini produk-produk kita yang pernah kita buat, Bestpad Network untuk buku. Aku sendiri yang nulis. Ini buku dari tahun 2015. Alhamdulillah ini kita yang menginisiat, kita yang inisiator pertama untuk melakukan belanja online langsung ke kita. Gitu. Jadi kita langsung dagangin buku langsung pertama kali. Nah ini buku free. Anda bisa download di buku kita nanti. Benar-benar dasar di sini. Ada handbook juga, ya kan. Ini kita bisa diambil di website kita. Ada di sini. Bestpad.com books, ya kan. Untuk pemesanan buku CCNA bisa silakan, harga hanya 150.000 belum termasuk ongkir. Nah, bisa diisi dulu. Ini ada materi MPLS, silakan, ada download free. Ada Zoom juga, ini bisa di download free. Nah, kita juga ada dagang juga untuk dimana cover bag ini anti air, cocok untuk musim hujan. Nah, kita juga kaos Bestpad Network, ya kan, never stop ngoprek. Ini yang warna biru, biru dongker. Terus ada buat kaosnya juga, pantang pulang sebelum ping reply ya. Nah, jadi kalau pakai kaos ini, ya kan, sebelum pulang yakinkan bahwa kerjaan kita sudah reply. Oke, paling itu aja dari kita. Terima kasih. Masukan Anda sangat bermanfaat. Bisa kirim masukan, saran, kritik, silakan di sini. Silakan aja. Selama itu membangun, insya Allah kita terima. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang mau request materi, silakan. Karena kita berusaha materi dari basic ya. Kemarin ada dasar SRP, kemarin ada dasar spanning tree, sekarang ada dasar SRP, ya kan. Nah itu nanti semua bisa saling terhubung tuh, ya kan.
awalnya gimana, nanti akan terjadinya itu nanti bisa saling terhubung kalau kita memahami materi. Nah, itu materi juga ada di dalam buku Sasana kita. Nah, jika nggak ada pertanyaan, aku akhir sampai sini. Terima kasih kepada peserta semua. Mohon doanya buat kita, ya kan, agar kita tetap istiqomah, tetap kita akan maju, ya kan. Semoga BPN ini dimudahkan jalannya. Terima kasih. Aku akhiri. Wabillahi wassalamualaikum.